Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Risalah Allah, wahai saksi-saksiku, bersuaralah menyampaikan pesan-pesanku. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saksi-saksiku, bersuaralah menyampaikan pesan-pesanku. Jangan hiraukan siapa pun yang minta kalian, kerana risalahku semua itu untuk hamba-hambaku. Membantu saudara pasca dalam iman Islam. Peduli pada saudara muslim kalian sebelum aku tentukan satu hal yang besar. Kalian tidak tertinggal. Sungguh, penjagaanku terhadap kalian dengan penjagaan tertinggi. Jika rohaya merasa takut kerana fitnah-fitnah, sungguh aku Allah hentikan. Ketika aku bangkitkan keberaniannya, dia tidak akan bisa berdiam. Sesungguhnya, aku Allah menjaganya dan ditujukan kepada kalian, saksi-saksiku. Untuk kalian untuk menyebarkan suaraku untuk golongan kanan dengan pintu sedekah hanya tersisa 2 purnama penuh dan 1 purnama telah berlalu setengahnya. Dan jangan kalian berdiam diri. Aku Allah telah menentukan siapa pun dari kalian berada dalam kesaksianku. Sungguh kalian tidak akan tertinggal. Kecuali kalian merugi kerana angan-angan dan mengada-adakan ketentuan kalian dan berbuat yang tidak aku redai. Sungguh, kalian tanpa kerugian apabila kalian hanya berjalan di jalan ketentuanku dan berjalan di jalan Muhammad SAW. Muhammad sangat patutlah satu padaku dan Muhammad SAW tidak pernah memataku kecuali menjalankan perintahku. Begitu pula saksiku rohaya, dia hanya menulis atas semua perintahku dan memanggil hamba-hambaku tanpa menuntut balas. Kecuali dia hanya ingin pesanku tersebar. Saksiku rohaya bagaikan Isa ibnu Maryam AS hingga dia bersaksi atas kedatangan pasal Isa ibnu Maryam AS. Dengan yakin tanda Isa ibnu Maryam AS akan datang besarnya mendahulunya datang. Aku Allah kumpulkan mereka kelak sebagaimana mereka selalu bersama-sama di alam roh. Hanya saja seorang hamba pilihanku selalu dengki kepadanya. Dan sungguh kejahatan yang dahsyat akan memburunya kelak ketika Ad-Dajjal bangkit dan Iblis Ad-Dajjal menunggangi tubuhnya. Sesungguhnya di pada zaman, semuanya akan berlaku nyata. Bahkan kalian akan melihat dengan tahajub dan takut kuasa aku begitu nyata di hadapan kalian, sebagaimana aku Allah bersaksi. Aku perlihatkan pada rohaya mimpi-mimpi dan aku takwilkan. Sungguh, salah satu kenabian itu. Ketika hambaku bermimpi, akulah Allah yang membuka mimpinya dan aku benarkan. Maka benar sebagai dari petunjukku dari kabar-kabarku kelak ketika aku Allah bersaksi. Aku perlihatkan bagaimana rohaya mendapatkan risalahku dan mimpinya di masa kecilnya dengan satu kitab besar di hadapannya dan dia di dalam api yang membakarnya. Di hadapannya satu kitab besar yang dia menyangka itu Al-Quran. Sesungguhnya itulah risalah Ar-Rahman dan api itu dingin baginya sebagaimana aku dinginkan api yang membakar Ibrahim AS. Sesungguhnya jika bukan dengan perlindunganku, firmanku yang berbahaya dan menakutkan akan mencelakakannya. Sebagaimana para ahli ilmu berkata, tidak ada lagi wahyu-wahyu dan tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Bukalah surah Ghafir ayat 15. Surah Ghafir. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, ayat 15. Dialah yang maha tinggi darajatnya, yang memiliki arasi, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa dia dikehendaki di antara hamba-hambanya agar memperingatkan manusia datang hari pertemuan hari kiamat. Sungguh, aku berkuasa dengan kehendakku dan aku berikan firmanku untuk kalian mendapat peringatan. Hari kiamat akan nyata di zaman kalian. Sesungguhnya kalian hanya beriman kepadaku Allah dan beriman kepada hari akhir. Berkata baik atau diamlah jika kalian tidak bisa berkata baik. Ketika rahsia aku buka, kalian tidak celaka. Ketika kalian bersangkut aku Allah, syaitan jin iblis Ad-Dajjal. Apa aku telah aku tutup dan kalian akan dalam kerugian. Sungguh, jika kalian tidak beriman pada ucapanku, biarkan saksiku menyampaikan risalahku. Akan ada hamba-hamba yang beriman yang memenuhi risalahku dan mereka terkumpul dalam golongan terdahulu beriman dan golongan kanan. Sebelum satu hal yang besar dan satu hal yang sulit untuk mendapatkan golongan kanan. Kelak kalian akan mengetahuinya. Saksiku akan aku kumpulkan dengan cahayanya. Isa ibnu Maryam AS. Sebagaimana mereka berdua memiliki cahayaku, kun fayakunku. Aku perlihatkan mimpi ala rohaya.
Sungguh, semua kelak akan menjadi nyata. Sebagaimana aku perintahkan Rohaya, mana semua yang aku tulis di Lauh Mahfuzku. Walaupun kalian menyangka aku adalah Ad-Dajjal dan pesan yang disampaikan Rohaya, dia ada-adakan. Sungguh mudah bagi kalian mengujinya. Buatlah semisal dan keluarkanlah rahsia-rahsia sebagaimana yang aku firmankan. Akan tetapi bukan dariku, tapi dari kedustaan kalian. Kemudian kelak kalian aku benamkan di neraka jahanamku. Siapa pun yang memperkarakan kesalahan Rohaya dan mengolok-oloknya, aku Allah yang akan berperang dengan kalian. Sungguh, kalian akan terumbang-ambing dalam kesesatan. Bukalah surah An-Najm ayat 37 hingga 39. Wahai Rohaya. Surah An-Najm. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, ayat 37. Dan lembaran-lembaran Ibrahim AS yang selalu gunakan janji. Ayat 38. Iaitu, bahawa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ayat 39. Dan bahawa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Ketika aku turunkan ayat suciku pada risalah Ar-Rahmanku, sungguh aku sempurnakan panggilanku dengan hukum-hukumku dan penjelasan-penjelasan dariku Allah. Bukalah surah An-Najm ayat 40 hingga ayat 45. Wahai Rohaya. Surah An-Najm. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, ayat 42. Dan sesungguhnya kepada Rabbmu lah kesudahannya segala sesuatu. Ayat 43. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Ayat 44. Dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Ayat 45. Dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Jika kalian lemah padaku, sungguh ingatlah aku Allah yang maha memenuhi janji dan bersantulah kepadaku pada jalan yang lurus di jalan Muhammad SAW. Bukalah surah An-Najm ayat 52 hingga 62. Surah An-Najm. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, ayat 52. Dan juga kamu sebelum itu, sungguh mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Ayat 53. Dan para arah terangin telah meruntuhkan negeri Gamlud. Ayat 54. Lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya. Ayat 55. Maka terhadap nikmat Rabbmu yang manakah yang masa kamu ragukan. Ayat 56. Ini Muhammad SAW, salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu. Ayat 57. Yang dekat hari kiamat telah makin berdekat. Ayat 58. Tidak ada yang akan dapat mengukuhkan terjadinya hari itu selain Allah. Ayat 59. Maka apakah kamu merasa hairan terhadap pemberitaan ini? Ayat 60. Dan kamu tertawakan dan tidak menangis. Ayat 61. Sedang kamu lengah darinya. Ayat 62. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah dia. Maka nikmat mana lagi yang kalian luluskan, wahai manusia? Dan jadikanlah perubahan bagi kalian sebagai aku peliharkan kepada saksiku, sebagai aku peliharkan kepada Muhammad SAW. Dan sungguh, dia tidak dalam keraguan-raguan terhadap sebagaimana aku perintahkan bersaksi dan menyampaikan. Cahaya Ahmad tidak akan melihat dalam kegelapan dan tidak ada kegelapan dalam cahayaku. Bukalah surah An-Najm ayat 13 hingga ayat 18. Wahai Rohaya. Dan itulah perubahan bagi kalian. Surah An-Najm. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, ayat 13. Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya asli pada waktu yang lain. Ayat 14. Waktu di Sidratul Muntaha. Ayat 15. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ayat 16. Muhammad SAW melihat Jibril AS ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Ayat 17. Penglihatannya, Muhammad SAW tidak menyimpan dari yang dilihatnya itu dan tidak pula menampakinya. Ayat 18. Sungguh, dia telah melihat sebagai tanda-tanda kebesaran Rabbnya yang pandai besar. Dan di sisi jannah Isa Ibn Maryam AS, di sana Rohaya bertempat. Sungguh, akulah Allah yang berkuasa menjadikan jadi apa yang aku kendaki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maha benar Allah apa yang disikapkan dari apa dan apa diucapkan. Ulaika ala hudam min rabbir rahim wa ulaika lahum muflihun. Amin ya Allah, ya Rabb, ya Sami, ya Basir. Alhamdulillah.